warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Daerah Pembina, Ibu Yani, dan yang terhormat Ibu selaku pengajar praktek, dan rekan-rekan guru rekan Ibu Pembina yang sampai siang ini ya, tetap setia, tetap setia menanti. Baiklah, saya akan memaparkan tentang disiplin positif untuk budaya positif modul 1 juga. Wajib memahami untuk filosofi tentang Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Apa maksudnya ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Sudah Anis? Ing ngarsa sing tulodo itu di depan kita memberikan contoh. Jadi sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan yang baik kepada muridnya dan lingkungan sekitar. Kemudian di tengah memberikan semangat. Dan itu ing madya mangun karsa itu di tengah memberikan semangat. Tutwuri handayani artinya memberikan dorongan atau motivasi. Di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Kemudian seorang guru juga harus mengembangkan nilai-nilai. 1. Mandiri, 2. Inovatif, 3. Kolaboratif, 4. Berpusat pada anak, 5. Reflektif. Mandiri. Kalau mandiri itu kita kita juga wajib harus bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ada tugas-tugas apapun juga kita tidak boleh lebih banyak ketergantungan kepada orang lain. Jadi harus bisa mandiri. Inovatif, saya rasa guru-guru semuanya bisa menciptakan sesuatu dengan karya-karya inovatifnya. Gitu. Dan kolaboratif itu bisa bekerja sama dengan teman-teman sejawat di lembaganya. Tidak hanya teman sejawat aja, tapi di lingkungan sekitar atau di organisasi itu bisa kolaboratif, bisa bekerja sama. Kemudian berpusat pada anak. Semua kegiatan yang kita lakukan di lembaga, di TK itu lebih banyak menitik beratkan kegiatan yang berpusat pada anak. Terus yang kelima, reflektif. Dari apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan itu kita paling enggak harus bisa merefleksi diri kita sendiri, apa yang kita ajarkan sudah benar apa enggak. Itu adalah reflektif. Kemudian memiliki visi atau impian atau cita-cita mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya ibu-ibu, profil pelajar Pancasila dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Untuk mensukseskan Merdeka Belajar, justru kita harus membangun benteng yang kuat terlebih dahulu, yaitu self-disiplin, karena semakin di dalam sebuah kemerdekaan maka harus diimbangi dengan penggalangan disiplin pula. Disiplin positif adalah hal atau unsur yang utama untuk mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Dan mendisiplinkan anak adalah hal yang sangat menantang, terlebih pada anak usia dini. Mereka sangat tidak memahami konsep disiplin, mereka hanya bisa meniru apa yang dilakukan orang di sekeliling dan hanya bisa mengulangnya dan akan melekat menjadi kebiasaan. Begitu kita salah, mereka pun akan meniru. Jadi kalau memang di anak usia dini itu kita nggak bisa menerapkan disiplin dengan misalnya dengan perintah, tapi semuanya melalui contoh pembiasaan. Seperti itu. Dengan misalnya aja disiplin cuci tangan misalnya. Jadi setiap hari sebelum anak-anak makan minum, bundanya sudah harus memberikan contoh untuk bagaimana cuci tangan, sehingga mereka tahu, oh ya, ini waktunya makan dan minum.
Jadi aku harus cuci tangan. Jadi itu. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah, yang ada di TK. Jadi nggak bisa anak-anak itu diberikan pengertian disiplin. Ayo, besok kamu harus masuknya jam 7. Kamu harus ini. Tidak bisa seperti itu. Ternyata gurunya terlambat. Kamu nggak boleh terlambat, ternyata bundanya besoknya itu datangnya terlambat, sama aja. Jadinya sebelum kita melakukan disiplin kepada anak-anak, bundanya dulu yang melakukan bagaimana kita melakukan disiplin diri dulu, seperti itu. Disiplin merupakan kunci menggapai visi atau impian. Mengawali disiplin dari diri sendiri merupakan tindakan yang sangat tepat. Disiplin akan melekat apabila kesadaran tumbuh dari dalam diri tanpa adanya paksaan dan ancaman. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak agar tidak pamrih. Disiplin positif membuat anak menyadari bahwa sikap disiplin positif. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti akan Bunda Eri yang akan menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlalu boring saja. Kami sudah berembuk dan berbagi materi. Ini merupakan materi budaya positif. Yang pertama, materi di budaya positif itu sebetulnya ada 6. Disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian motivasi hukuman, penghargaan atau dan restitusi, kemudian keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya ke bagian yang di bawah. Tidak apa-apa. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bunda Yeni tentang disiplin positif di lembaga. Cara membudayakan budaya positif dengan cara modeling mungkin ya. Yang paling tepat saya rasa dengan modeling. Karena anak-anak hanya bisa meniru dan mencontoh, kemudian dengan pembiasaan mereka akan hafal dengan sendirinya dan itu yang akan terbawa sampai dewasa nanti. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menurut saya dalam hal mendisiplinkan siswa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, hal yang perlu guru atau orang tua pahami adalah motif apa yang mendasari manusia berbuat sesuatu. Ini bisa berlaku pada siswa ataupun guru. Jadi kenapa anak-anak itu tidak disiplin, kenapa seorang manusia ataupun seorang guru itu kenapa tidak disiplin, itu ada pengaruhnya, ada beberapa pengaruh, ada kebutuhan memang dari dasar diri manusia itu sendiri. Di sini peran guru sangatlah penting dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam dan unik. Jadi di sini anak-anak tidak disiplin itu karena ada beberapa faktor yang memang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang perlu kita ketahui bersama. Di antaranya 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seorang manusia, baik anak kecil ataupun orang dewasa, apabila kita disakiti, pasti dia akan meronta. Apabila dia dicubit, dia akan menangis. Siapapun itu, baik secara fisik maupun psikis. Nah, di sini kebutuhan bertahan untuk rasa amannya. Saya ini di sini Bunda wis mandelik gini, nanti saya pas di rumah, saya pas bisa dimakan. Mungkin imajinasi anak-anak kan seperti itu. Jadi dia itu mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau misalnya di sekolah dia tidak menemukan rasa nyaman, guru mengikuti siswa, namun tetap berupaya mengontrol siswa. Ini lebih fleksibel Bu, kalimat yang biasa terucap, ayo bantu Bunda. Sepertinya kamu belum bantu Bunda sama sekali ya dari tadi ya. Nah, seperti ini. Ya sudah, sekarang Bunda bantu bereskan, tapi lain kali mandiri ya. Ini seolah-olah bagus, cuma kurang positif juga.
Karena di sini siswa merasa senang, akrab, namun masih ketergantungan dan mengandalkan guru terus. Jadi mereka tidak punya efek jera. Di sini besok lagi, sih bunda ada popo gitu. Biasanya ramah, akrab, bercanda, senyumnya jenaka, dekat dengan siswa. Biasanya perlu seperti gambar itu. Itu gambarnya saya. Posisi pemantau. Ini memegang teguh peraturan dan kesepakatan. Jadi misalnya sudah keyakinan kelas sepakat. Nah, kalimat yang biasa digunakan, peraturannya apa ya? Ayo lupa, misalnya kayak gitu, mengingatkan. Apa yang sudah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya sudah tahu kan? Nah, di sini mungkin lebih bijak daripada yang tadi karena di sini sudah mengajarkan anak-anak itu merefresh kembali anak-anak ke keyakinan apa yang sudah kita yakini dan sepakati. Di sini siswa memahami konsekuensinya karena telah melanggar peraturan. Jadi meskipun dihukum dia tidak merasa sakit hati karena kita sudah mengarahkannya di posisi pemantau dengan kalimat-kalimat yang anak-anak itu ingat dengan apa yang sudah disepakati. Suara datar, bahasa tubuh formal. Kemudian posisi manajer, ini posisi yang sangat sempurna menurut saya. Pada posisi ini selain mengontrol siswa, guru juga mendukung siswa menemukan solusi atas masalahnya. Kalimat yang biasa digunakan, apa yang sudah kita yakini di kelas, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi anak itu dirangsang untuk memperbaikinya bagaimana. Apabila anak mengeluh, saya tidak bisa bu, saya tidak bisa ini, saya takut. Apakah bisa bunda bantu? Apakah bunda antarkan ke yang bersangkutan? Jadi kita memfasilitasi anak-anak. Jadi di posisi manajer ini adalah posisi yang paling sempurna. Monggo teman-teman mulai sekarang posisi manajer ini meskipun bukan manajer yang di atas, manajer kita yang teratas kepala sekolah nih, manajer di kelas masing-masing. Jadi suaranya tulus, bahasa tubuhnya agak kaku, namun tetap mendekat terhadap siswa. Ini posisi yang paling sempurna. Ini yang dianjurkan dalam pembelajaran kami di guru penggerak itu posisi manajer ini yang paling yang ideal bisa gitu. Posisi pemantau juga bisa, namun yang paling ideal adalah posisi manajer. Kemudian segitiga restitusi. Nah, yang ketiga ini segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini terdiri dari 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Sangat lengkap pemaparannya Mbak Susan, budaya positif ke anak-anak. Memang kalau TK wajib diramu dengan jiwa anak-anak yang masih TK. Betul katanya Mbak Eli tadi, kalau misalnya anak-anak dikerasin bagaimana, biasanya sudah nggak mau sekolah. Karena memang anak TK ya begitu. Kalau bahasa saya anak TK tuh anak kecil itu masih gunggungan lah ya, kalau nggak dibombong gitu mereka nggak mau untuk istilahnya mereka untuk tampil untuk apa seperti itu. Jadi benar-benar memang untuk keyakinan kelas itu untuk TK itu betul-betul harus diramu sedemikian rupa caranya juga mungkin beda. Kalau sudah di SD anak-anak bisa dikasih post-it, sticky note, disuruh nempel-nempel, ini apa kira-kira yang ingin kita lakukan di kelas kita mau apa, mau seperti apa, mau jadi seperti apa. Tapi kalau TK memang harus beda untuk pengemasannya lah, istilah seperti itu. Keyakinan kelas itu seperti ini loh teman-teman. Jadi kita muslim guys semua, alhamdulillah kita semuanya muslim. Kita yakin, kita dalam hati kita yakin kalau kita mau ngambil punyanya orang lain, kita ingat, wah kita dilihat Allah nih, ada malaikat raqib yang mencatat seperti itu. Itu keyakinan kan, keyakinan. Padahal kita nggak pernah kenalan itu sama malaikat raqib atid.
yang sama Allah pun kita belum pernah ketemu, semoga nanti suatu saat kita bertemu. Kita belum pernah bertemu, tapi kita yakin bahwa dengan melakukan itu berarti kita sudah paling tidak kita tidak berdosa lah, sepertinya seperti itu. Kita selalu yakin setiap kita mengucapkan sholawat itu insya Allah nanti akan didengar oleh Nabi Muhammad dan kita akan dianggap sebagai pengikutnya yang akan dilindungi oleh Nabi Muhammad pada saat di Yaumul Qiyamah. Kita nggak tahu Yaumul Qiyamah itu betul-betul terjadi atau tidak. Kita juga belum pernah pengalaman meninggal toh ya. Tapi dalam hati kita yakin, iya. Saya akan mengucapkan sholawat kan suatu saat miolah seperti itu ya. Nah itu keyakinan ya itu yang akan kita tumbuhkan ke anak-anak. Jadi betul katanya Mbak Yani, Mbak Eli. Jadi anak-anak suatu saat tanpa kita suruh, tanpa kita marahi, tanpa bundanya mendelik apa gitu, mereka sudah bisa buang sampah di tempatnya. Mereka sudah bisa antri, misalnya budaya antri. Mereka sudah bisa apaan tadi itu ikrannya sudah bisa dilaksanakan, nah, seperti itu. Nah, keyakinan itu seperti itu. Sebetulnya yang akan dibentuk dalam sebuah keyakinan kelas ya seperti itu. Hal yang sudah mancep di dalam hati yang kita tanpa ada yang tanpa ada sipir penjara tadi kita sudah mau melakukan itu dengan keikhlasan. Nah, seperti itu. Tadi saya sempat kok sama ya kasusnya, bukan saya yang disembunyikan sepatunya Mbak. Memang sedikit cerita aja, saya di SMP 2 Mayang itu Bunda itu tahun 2008, sekolah itu berdiri tahun 2007. Dan ceritanya ketika sekolah itu berdiri itu diharuskan punya siswa. Padahal sekolah itu masih baru berdiri ya di SMP 2 Mayang itu. Akhirnya kepala sekolah saya yang lama gerilya ke desa-desa cari murid yang putus sekolah diajak sekolah. Nah, otomatis Mbak, dulu itu siswa SMP kami, saya waktu itu masuk kelas 2 SMP mereka itu sudah harusnya mereka kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Jadi memang sudah pikirannya beda. Nah, kebetulan ada teman saya baru diterjunkan, dia di PNS di sana, dia disiplin memang orangnya gitu. Jadi entahlah bagaimana akhirnya suatu saat gini di kelas itu karena memang itu sebetulnya bukan ruang kelas tuh, ruang perpus. Jadi ketika kita masuk ke sana harus buka sepatu, termasuk juga gurunya. Dan akhirnya hilang sepatunya satu. Jadi saya kepikir dulu sampai hilang itu dicari, ketemunya kan di sekolah saya itu dekat sawah ya, waktu itu belum ada pagar. Ketemunya dibuang di sawah. Masya Allah, seperti itu anak-anak. Jadi Mbak Eli tadi nyentil, saya ingat teman saya sampai dicari sampai teman-teman yang lain belum nyari sepatu gitu. Nah ya itulah mungkin karena mungkin terlalu keras ya. Yang dikerasin juga anak yang bukan lagi anak kecil. Jadi mereka tidak merasa ya mereka diem tapi ada semacam dendam di dalam hati mereka seperti itu. Intinya betul sebetulnya yang dikatakan Mbak Eli, kadang memang kita ini pangsa-pasarnya hampir mirip Mbak. Jadi sekolah-sekolah yang punya kemiripan masalah gitu deh. Jadi anak-anak yang ditinggalkan kerja oleh orang tuanya, kerjanya bukan kerja seperti kita pulang itu, tapi mereka kerja di luar negeri, mereka tinggal sama kakek neneknya. Dan sama Mbak Eli, di sekolah saya juga itu anak-anaknya banyak sekali yang kurang kasih sayang lah intinya. Nah, Bunda, saya itu di sana ya karena saya merasa bahwa saya sudah tua Bunda gitu. Jadi anak-anak itu sudah saya anggap anak-anak sendiri. Jadi saya nggak perempuan, saya sering peluk Bun, saya sering peluk, terus kemudian saya peluk gini apa kan Bu Ando gitu. Akhirnya mereka nganggap saya ya ibu gitu. Nah ternyata mereka memang senang begitu Mbak. Jadi memang sebetulnya ya anak-anak itu sebetulnya haus kasih sayang gitu. Dan itu yang apa ya? Yang harus kita cermati, yang harus kita tahu bahwa anak-anak itu seperti itu. Tapi memang
saya akui kalau guru TK, guru kelas 1 SD itu hebat-hebat. Ibu saya dulu guru TK, Mbak, sebelum melimpah ke SD, ceritanya itu mohon maaf Ibu, teman-teman, itu sampai kadang kalau lagi empuk di celananya akhirnya nyawi sampai segitunya kayak terus kalau umbelen gitu wis gurune sing ngresiki. Ada kalau di kalau pernah cerita Bu gak cuma umbelen itu anak iku dhisik dari congean itu ya itu gurunya yang bersihkan katanya sampai segitunya. Sampai segitunya guru-guru SD kelas 1 TK itu nggak jijian gitu memang. Oke, jadi saya apresiasi sekali. Itu saja. Terima kasih Mbak Yani, Mbak Elis. Bagus banget pemaparannya, kampanye juga oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.